Baik, silakan kelompok 6 bisa dimulai untuk diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami. Kami sebenarnya ada 7 anggota, tapi yang lainnya juga yang berhalangan. Silakan Mas Aziz memperkenalkan diri dulu. Yang pertama dari saya sendiri, yang kedua dengan Mas Leti dengan NPM 1910502109, ada Mas Rafi Ganendra PP 1910502110, dan ada Mas Ilhamis Bangun 1910502111, dan ada Mas Syarul Bahas Palevi dengan NPM 1910502112, dan ada Mas Alif Setiaji angkatan 16 dengan NPM 1610502017, dan ada Mbak Anggita Rahmawati dengan NPM 1610502031. Next, Mas Bangun. Kok nggak bisa digeser ya? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Coba share screen-nya di close, terus share screen lagi. Bisa? Oh, bisa, Bu. Nah, oke. Silakan dilanjut. Di sini kita membahas analisis parameter pemotongan dan debit pendingin CNC milling terhadap kekasaran permukaan menggunakan box band design. Next, Mas Bangun. Pertama ada pendahuluan rumusan masalah. Rumusan masalah, tinjauan pusaka, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Di sini ada pendahuluan perkembangan teknologi manufaktur yang semakin pesat dan semakin tingginya kompetisi antara produsen, produk-produk manufaktur, kebutuhan akan kualitas produk yang tinggi, yang dihasilkan dengan kecepatan produksi yang tinggi, di mana pada saat ini dalam pengembangan dan perencanaan produk tidak terlepas akan kebutuhan teknologi dengan kebutuhan yang sangat tinggi, maka dikembangkan sistem otomasi. Rumusan masalah. Yang pertama adalah proses produksi dilakukan dengan cepat, maka penggunaan mesin CNC sangat dianjurkan karena hasil proses yang dilakukan sangat baik dibandingkan dengan cara konvensional. Yang kedua adalah mendapatkan kualitas barang produksi yang dianggap baik biasanya ditandai dengan kualitas. Yang ketiga, beberapa dekade pendinginan untuk memperbaiki kualitas produk dan menjaga umur bahan selama proses pemotongan baja karbon sedang IC 1040. Variasi debit pendinginan yang digunakan yaitu 5 mm per detik, 10 mm per detik, 15 mm per detik dengan menggunakan cairan pendingin bromus. Next, Mas Bangun. Proses permesinan. Proses permesinan press atau milling adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Proses penyayatan dengan gigi potong yang lebih banyak mengitari pisau ini bisa menghasilkan proses pembersihan lebih cepat. Permukaan yang disayat bisa berbentuk datar, menyudut, atau melengkung. Permukaan
Permukaan benda kerja bisa juga berbentuk kombinasi dari beberapa bentuk. Mesin yang digunakan untuk memegang benda kerja memutar pisau dan penyayatan disebut mesin fresh. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua ada CNC. CNC adalah sebuah mesin yang digunakan dalam industri manufaktur untuk menghasilkan komponen untuk sektor teknik dalam jumlah besar dengan cepat. Seperti nama dari CNC sendiri, setiap pengerjaan dari CNC menggunakan sistem komputer yang telah terbentuk dengan baik hingga menghasilkan barang yang sesuai dengan presisi. Next, Mas Bangun. Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh kecepatan pemakanan, mengetahui kedalaman pemakanan dan debit pendingin terhadap tingkat kekerasan permukaan, mengetahui manakah yang menghasilkan nilai kekerasan permukaan yang terendah pada proses permesinan CNC milling. Next. Metode penelitian. Yang pertama, alat mesin milling berbasis komputer CNC. Pahat and mill bahan high-speed steel dengan ukuran pahat 16 x 40 x 95 x 16. TR 220 portable roughness thruster. Yang kedua, bahan baja IC 1040 dengan berdimensi 25 x 25 x 40 mm. Next. Flowchart alur penelitian. Yang pertama, mulai studi literatur, menentukan metode, jenis metode Bob, Binken desain, penentuan level parameter, persiapan alat dan bahan uji, pelaksanaan penelitian, pengamatan dan pengambilan data, analisa dan pembahasan, kesimpulan, selesai. Next. Pengambilan data. Pengambilan data kekasaran permukaan dilakukan pada 3 titik secara diagonal pada permukaan benda kerja. Berikut gambar merupakan titik pengambilan nilai dari kekerasan permukaan. Next. Hasil pada penelitian ini menggunakan 3 variabel faktor, yaitu kecepatan pemakanan A, kedalam pemakanan B, debit pendingin C. Ketiga variabel ini diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon kekerasan permukaan. Next, Mas Bangun. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain Bob-Binken desain dengan 3 faktor. Penelitian ini dilakukan sebanyak 15 kali percobaan dengan replikasi sebanyak 2 kali terlihat pada tabel 1. Pembentukan model diperoleh dari data percobaan yang diolah menggunakan software Design Expert 10. Dari data tersebut diperoleh analisis of variance ANOVA untuk kekasaran permukaan. Level signifikan dalam penelitian ini menggunakan nilai A sama dengan 5% atau 0,05. Baik, selanjutnya bisa
diteruskan oleh teman saya. Ya, saya melanjutkan dari Mas Bagas. Berdasarkan tabel kedua, analisa tabel ANOVA yang terbentuk dapat dilihat bahwa salah satu variabel faktor tidak muncul. Hal ini dikarenakan salah variabel faktor tersebut atau debit pendingin tidak berpengaruh terhadap nilai kekasaran permukaan. Nilai F hitung model regresi yang terbentuk adalah 25,85 menunjukkan bahwa model telah sesuai dan dari model tersebut hanya terdapat kemungkinan 0,011% nilai F hitung lebih besar dan mengalami penyimpangan. Nah, ini ada tabelnya, teman-teman. Monggo. Ya, dilanjut, Mas Ilham. Ya, pada gambar keempat mau menunjukkan representasi grafis dari nilai prediksi menggunakan model bersamaan dengan nilai pengukuran yang sesuai dari semua respon yang telah dibuat. Kesesuaian persamaan model dinyatakan valid atau sah dan tidak melanggar asumsi dasar analisis regresi karena persebaran titik pertemuan kedua nilai tidak terlalu jauh dan garis lurus dan bisa dikatakan segaris, sehingga persamaan model penduga layak digunakan. Dilanjut. Ada pembahasan setelah melakukan pembentukan serta pengujian model dan hasil dari kesesuaian model terpenuhi, maka dilanjutkan analisis surface. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan variabel faktor dalam kurung bebas yang dapat mengoptimalkan respon, yaitu meminimalisir kekerasan permukaan. Surface akan dihubungkan antara respon kekerasan permukaan dengan kedua variabel bebas, sedangkan variabel bebas satunya konstan pada level 10 ml per detik. Dari gambar 5 dapat disimpulkan bahwa kekasaran permukaan minimum yaitu kurang lebih 1,027 akan tercapai jika kedalaman pemakanan pada 0,18 mm dan kecepatan pemakanan berada pada level 180 mm per menit. Sedangkan debit pendingin dibuat konstan pada level 10 ml per detik. Kecepatan pemakanan yang diperoleh dari nilai kekasaran terendah pada penelitian ini yaitu 180 mm per menit. Semakin rendah kecepatan pemakanan, maka kekasaran permukaan akan semakin kecil. Monggo dilanjut. Monggo Mas Ilham. Nah, sekarang ada kesimpulan. Yang pertama, kecepatan pemakanan yang diperoleh dari nilai kekasaran terendah pada penelitian ini yaitu 180 mm per menit. Semakin rendah kecepatan pemakanan, maka kekasaran permukaan akan semakin kecil. Terdapat dua variabel. Yang kedua, terdapat dua variabel faktor dari tiga variabel faktor yang berpengaruh terhadap kekasaran permukaan. Variabel faktor tersebut adalah kedalaman pemakanan dan kecepatan pemakanan. Yang ketiga, optimasi yang dilakukan diperoleh kondisi optimum setting parameter untuk mendapatkan nilai kekerasan permukaan terbaik.
yaitu untuk nilai parameter kedalaman pemakanan sebesar 0,18 mm. Yang selanjutnya biar dilanjutkan teman saya, monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya ingin bertanya. Oke, monggo Mas. Nama saya Hamam Sukmawardana, MBM 191050021006. Ingin bertanya. Dari penjelasan kelompok terakhir, itu menekankan proses produksi sangat dianjurkan menggunakan mesin CNC milling. Nah, pertanyaan saya, mengapa dalam proses produksi sangat dianjurkan menggunakan mesin CNC milling? Kenapa tidak menggunakan mesin CNC yang lain? Itu Mas, terima kasih. Mungkin bisa ditampung dulu ya Mas, soalnya. Baik. Ada yang tanya lagi nggak? Monggo Mas, yang lain. Saya ingin bertanya, Mas. Monggo. Sebutkan sih parameter yang didapat, yang mempengaruhi proses permesinan CNC. Terima kasih Mas Joko. Mungkin bisa ditampung dulu ya Mas. Yang lain mungkin ada yang mau tanya? Izin bertanya, Mas. Oke, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Kafi, NPM 1910602004. Saya cuma mau bertanya, jelaskan fungsi dari box backen design. Bagaimana Mas Yusuf Kafi tadi apa pertanyaannya? Jelaskan fungsi dari apa tadi? Box backen design. Dari backen design. Ya, itu Mas. Oke. Mungkin saya menjawab pertanyaan Mas Hamam ya. Mengapa dalam proses produksi sangat dianjurkan menggunakan mesin CNC milling? Mungkin jawaban saya karena kan proses produksi dilakukan dengan sangat cepat dan untuk menghemat waktu sekaligus tempat, maka CNC sangatlah dianjurkan. Selain menghemat waktu dan tempat, mesin CNC menghasilkan proses yang sangat baik dibandingkan dengan cara konvensional. Mungkin bisa dikatakan dalam arti sangat presisi, gitu Mas, sangat mengefisiensi waktu juga Mas. Oke, berarti kesimpulannya menggunakan CNC lebih menghemat waktu, tempat, dan kualitas barang sudah sama atau bagus gitu ya Mas ya? Ya Mas, juga biaya juga. Soalnya kan kebanyakan mesin CNC digunakan perusahaan-perusahaan besar. Itu juga menghemat biaya juga Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Saya sangat terbantu dan sangat puas. Terima kasih.
Sama-sama, Mas. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas tadi Mas Joko ya. Joko, yang soalnya apa tadi? Sebutkan parameter yang dapat mempengaruhi proses pemesinan CNC. Satu, cutting speed yang berhubungan dengan putaran motor dan diameter alat potong. Yang kedua, feed rate berhubungan dengan kecepatan pemakanan. Dan yang ketiga, depth of cut atau kedalaman pemakanan. Ya, kurang lebihnya begitu Mas Joko. Oh, oke Mas. Mungkin yang terakhir itu kurang jelas Mas tadi Mas. Oh ya, yang terakhir depth of cut atau kedalaman pemakanan Mas. Jadi ada 3 tadi. Oh, kedalaman pemakaman. Iya. Pemakanan. Iya. Oh. Mas, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Mas Joko. Baik ya, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Mas, dari Mas Yusuf Kavi. Soalnya itu jelaskan fungsi dari Bob Becken Design ya Mas. Iya, Mas. Ya. Ya, kalau itu fungsinya digunakan untuk meneliti dan memilih kondisi proses dari kombinasi tingkat faktor yang menghasilkan respon yang optimal. Jawaban saya seperti itu, Mas. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Mas. Terima kasih. Bisa dilanjutkan, Mas Bangun. Oke. Oke, begitu kurang lebihnya dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih untuk kelompok 6 ya yang sudah diskusi. Silakan di close ininya. Nah, presentasinya. Gimana tuh? PPT-nya di close. Oke. Wih. Ini gimana caranya? Di end atau stop screen-nya. Bisa nggak? Maaf, Bu. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Oke. Mana ini pilihannya? Udah nggak apa-apa, nggak usah. Oh iya. Bentar. Di screen-nya di atas kan bisa nggak? Nah, mau ini.